dengan kematiannya, tapi kejahatannya tetap menyusul. Wal'iyadu billah. Ada beberapa hal yang walaupun tidak ada munasabahnya, tapi karena kita tidak sentuh tentang kesan daripada tangan, jadi saya berharap kepada semua kawan-kawan nanti masukkan dalam YouTube, masukkan dalam Facebook yang saya berkatakan sekarang ini. Jadi saya pengajian di Malaysia secara amnya 15 hari dari Kamis ke hari Kamis ke hari Kamis berikutnya. Jadi saya tidak mau hal-hal yang kita bicarakan dalam pengajian atau dalam majelis ilmu atau juga perkara-perkara seumpamanya itu diberikan komen oleh orang-orang yang tidak melihat dalam kondisi suasana latar belakang dan juga dengan keadaan seperti apa masalah itu diperkatakan. Sebab kalau orang tak tengok, dulu-dulu orang ramai mana kanan pada masa di Indonesia, di Kalimantan Selatan, karena tidak tahu permasalahan. Syekh Nuruddin mengharamkan kompang, gitu ceritanya Ji. Kompang tau kan? Duk. Setakat tu je fatwanya. Jadi kata satu komen, ini yang komen tadi itu kumpulan komen kompang Ji. Ambil kompangnya, pukulkan ke kepalanya. Coba sampai kita habis tuh. Hancurlah kepalaku kalau macam itu. Tak dengar latar belakang pembicaraan yang Anda bicarakan itu seperti apa. Saya katakan di masjid tempat kita etikaf. Tadi pada masa kita masuk kita etikapan tak etikaf. Masa kita masuk saya tahiyatul masjid kan tahiyatul masjid. Tempat tumpuan para malaikat, tempat tumpuan rahmat dan maghfirah, dan juga dengan kita selama kita duduk di sini terserahlah duduk macam mana. Apakah kita duduk sila, duduk menunjukkan kaki, menyandar, santai, ledek, menghayal, ngelamun, tetap saja kita dapat pahala iktikaf di rumah Allah Jalla wa Ala. Beda kalau pada waktu kita pergi ke istana misalnya, ini habis berapa juta masjid? 14 juta. Istana tuanku 1 bilion 1000 juta. Itu kan 1000 juta. Jelas kalau dibandingkan walaupun kita tak pernah masuk ke masjid, tapi yang secara pasti insyaallah kapetnya di sana tuh lebih cantik, ekornya lebih sejuk, pemandangannya lebih indah. Yang walaupun kita tak pernah masuk, tapi 10 kali lipat lebih mewah lagi daripada masjid kita sini. Tapi tetap saja istana yang 1 bilion tadi itu kalah dengan masjid kita di sini, bahkan dengan masjid yang paling penuh. Sebab di sana tidak ada orang yang meletakkan dahi di kapet. Masjid sini Allahu Akbar, suci. Baunya macam mana pun tetap kita cium. Ada kapet masjid yang dibangun sampai masjid turun tak pernah diganti. Cium, selisma. Tapi tetap kita sujudi. Ada tak yang sujud di kapet istana? Tak ada. Bahkan bukan setakat itu saja, kita masuk ke istana kasut slepar sandal tidak pernah ditanggalkan, pakai slepar. Ada kapetnya tebal sekali. Itu bedanya masjid dengan istana. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Itu perbedaannya yang walaupun sesederhana yang kita katakan tadi, tapi ternyata dengan hakikatnya seperti itu. Itu perbedaan antara rumah Allah dengan tempat-tempat lainnya. Itu satu saya katakan. Kemudian yang kedua, kita ada iktikaf. Kalau pada itu kita menonton live TV Hijrah atau TV 3 atau TV 9, apakah ada niat nawaitul iktikaf menonton TV 3 karena Allah Ta'ala sebab dia menyambut dalam rangka menjelang menyambut tahun baru 2013. Di baru pukul 7, tunggu pukul 12, selama 5 jam kita beriktikaf di depan TV. Apakah boleh kita niat dengan sengaja aku beriktikaf di depan TV 9 karena Allah Ta'ala? Tak ada. Allah, rahmatnya, maghfirahnya, malaikatnya. Jadi saya katakan, masjid itu dibangun tujuannya adalah untuk memberikan hati dan juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kompak itu targetnya adalah untuk hiburan. Kan katanya kurang syok tak kalau lagu-lagu tidak disertai dengan kompak, tidak disertai dengan alat-alat musik. Jadi saya katakan panjang uraiannya, panjang berjam-jam.
Jadi saya katakan tidak senada, tidak seirama, tidak sepembicaraan antara kompang dengan masjid. Makanya itu tidak boleh kompang dimainkan di dalam masjid. Sebab kompang itulah untuk hiburan, sementara masjid itulah untuk ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Jalla wa Ala. Terus salah satu daripada sahabat yang hadir tadi itu kemudian diinformasikannya, diambil sekrat daripada pembicaraan. Syekh Nuruddin mengatakan kompang haram. Akhirnya ngamuk jamaah di masyarakat. Itu sampai ada yang mengatakan, katanya ambil kompangnya, pukulkan kepala tuan Syekh itu. Dan membuat semacam itu. Itu satu kumpulan, satu satuan. Ada lagi satu menyatakan, kata tuh gurunya. Tuh guru itu juga tidak mendengar ceramah saya secara langsung. Hanya setakat dapat informasi daripada Facebook saja kalau sekarang. Apa? Kata tuh guru, saya khawatir, takut kalau nanti dengan penggemar dan peminat saya, takut kalau dengan yang bercakap macam itu tuh kopiahnya sudah tidak sedang lagi. Paham? Takut kalau songkonya sudah tidak boleh dipakai lagi. Itu bahasa isyarat. Maksudnya takut kalau ramai orang yang bung sampai lebam kepala sehingga dengan songko tak boleh dimasukkan. Macam itu sih. Dahsyat. Itu karena apa saja? Karena kita tidak melihat, karena kita tidak mendengar, karena kita tidak menyaksikan. Jadi apa guna bila supaya jangan sampai kita terjebak dengan keadaan-keadaan seperti itu, dapat informasi yang tidak pasti, jangan komen macam-macam. Boleh jadi komen ada yang sepatah kata tadi itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam lembah api neraka sebagaimana nanti kita sebutkan, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi.